Sekarang kita lanjut pada sesi kedua. Ibu Evana Dwi Sejabat sebagai supervisi, Ibu Sri Ulina sebagai coach, dan Ibu Sri Mulia menjadi coachee. Waktu dan room kami persilahkan. Selamat siang Ibu Sri Ulina. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini Ibu? Kabar baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Kabar saya juga baik, Bu. Ya, Bu. Hari ini kita akan melakukan program coaching ya, Bu. Ya, saya sebagai observer Ibu, saya akan mensupervisi Ibu. Nah, pada saat ini, Bu, saya akan melakukan observasi dulu ya, Bu. Pra-observasi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan pelaksanaan observasi nanti ya Bu ya. Jadi selama program coaching ini yang perlu Ibu ingat adalah prinsip-prinsip coaching kita yang seharusnya memakai alur tirta dan jangan lupa menjalin kemitraan dengan coach Ibu nantinya. Nah Bu, pertanyaan saya ke Ibu ini, kira-kira Bu, apa saja kompetensi apa saja sih yang ingin Ibu kembangkan di dalam pelaksanaan program coaching ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, Bu, nantinya adalah yang pertama itu kehadiran saya secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik Bu. Nah, pertanyaan yang kedua ya Bu. Nah, apa yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses coaching nantinya Bu? Yang ingin saya kembangkan, kompetensi yang lebih spesifik adalah mendengarkan secara penuh, Bu, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot nantinya. Oke, Mbak. Ini pertanyaan terakhir Bu ya. Pertanyaan yang ketiga, indikator mana yang ingin Ibu temukan di dalam program coaching ini Bu? Yang ini saya kembangkan adalah coach saya nantinya akan menemukan solusi atau langkah-langkah penyelesaian dari masalah coach tersebut, Bu. Baik Bu, terima kasih. Silahkan melaksanakan program coachingnya Bu. Saya akan mengobservasi Ibu. Kami persilahkan Bu. Silakan. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, selamat siang, Bu Sri Mulia. Apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Sri Ulina. Alhamdulillah Bu, saya baik Bu. Iya, terima kasih ya buat kesediaan Ibu hadir. Begini Bu Sri Mulia, hari ini kita mau berbincang-bincang sebentar, sekitar 10 sampai 15 menit. Kira-kira apa sih yang mau Ibu bicarakan siang ini? Baik, terima kasih Bu Sri Ulina. Ini Bu, saya mau bercerita terkait permasalahan saya Bu. Permasalahan yang ada di dalam kelas saya Bu. Di mana saya mempunyai murid yang malas belajar Bu, sering tidur Bu, tidak fokus pada pembelajaran saya Bu, dan juga tidak berperan aktif Bu di dalam kelas Ibu. Oh, jadi Bu Sri Mulia ini ingin membicarakan kondisi murid Ibu yang malas belajar dan sering tidur di dalam kelas ya? Ya benar Bu, kondisinya seperti itu di kelas saya Bu. Hmm, Bu Sri Mulia kira-kira sikap seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari murid Ibu ini? Ini Bu, saya pengennya murid saya ini nantinya bisa lebih rajin Bu, bisa termotivasi nantinya belajarnya. Terus juga harapan saya juga nanti murid saya ini dapat berperan aktif Bu di dalam kelas Ibu. Iya benar ya Bu. Jadi Ibu ingin murid Ibu rajin, termotivasi belajarnya tinggi dan berperan aktif di dalam kelas, begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali Bu, seperti itu yang saya inginkan Bu. Oke oke.
Bu Sri Mulia, tadi kan Ibu katakan ingin murid yang rajin, motivasi belajarnya tinggi dan berperan aktif di dalam kelas ya, Bu. Nah, kalau boleh saya tahu nih, kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi di kelas sehingga murid Ibu itu malas belajar, Bu? Iya Bu, tantangan yang saya hadapi itu Bu, jadi sebenarnya selama ini ada di dalam diri saya sendiri sih Bu. Jadi saya kurang mampu mengelola kelas Bu. Saya seketika jadinya murid saya tidak termotivasi Bu belajar, kurang aktif Bu belajar, malah ada yang tidur juga Bu di dalam kelas Bu. Baik, Bu. Jadi ada tantangan dari dalam diri Ibu ya, Bu, ya? Karena Ibu juga akhirnya murid Ibu malas dan tidak ada motivasi untuk belajar. Nah, saya percaya ini, sebagai seorang ibu pasti Ibu sudah membuat rencana atau sudah melakukan usaha supaya Ibu bisa lebih fokus dan semangat belajar di dalam kelas, seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Saya juga, Bu, sebenarnya sudah mencari informasi, Bu, terkait latar belakang anak kita ini, Bu. Saya tanyakan kepada wali kelasnya, dan saya juga sudah melakukan pendekatan, Bu, ke murid ini, Bu. Mmm. Nah, dan juga nanti ke depannya juga saya pengen menggunakan metode ajar yang baru, Bu, yang lebih menarik, Bu, nantinya supaya murid saya ini tidak malas lagi, Bu, belajar, berperan aktif di kelas, dan termotivasi, Bu, dalam belajarnya, Bu. Bagus ya, Bu, ya. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan ke murid Ibu dan Ibu akan menggunakan metode belajar yang lebih menarik supaya murid Ibu tidak malas belajar lagi dan, akan lebih termotivasi belajar gitu ya, Bu. Apakah ada dukungan yang Ibu butuhkan sehingga hal ini dapat berjalan dengan baik gitu, Bu? Tentunya ada Bu, ada sekali Bu. Nah, saya butuh dukungan itu dari wali kelas sih Bu, karena kami tentunya harus berkolaborasi Bu ya untuk meningkatkan motivasi peserta didik ini. Selain itu, saya juga perlu dukungan dari rekan guru dan tentunya khususnya juga saya meminta dukungan juga kepada orang tuanya Bu, orang tua si murid ini Bu. Oh, baik Bu, ide yang Ibu buat ini sudah sangat bagus ya, Ibu sudah mampu menemukan solusi dari hal yang meresahkan hati Ibu selama ini tentang murid Ibu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya kira tidak ada lagi bimbingan yang akan Ibu berikan ketika saya menemukan solusinya Bu. Dari kegelisahan saya hari ini, saya sudah merasa lega, saya merasa senang Ibu. Doakan saya Bu ya, semoga kegiatan dari rencana saya ini dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Tentunya untuk meningkatkan motivasi murid saya Bu. Baik Bu, jadi Ibu sudah benar-benar lega ya Bu ya? Iya Bu, sudah lega Bu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Sri Ulina ya Bu, atas bimbingan hari ini ya Bu. Baik Bu, semoga murid Ibu dapat berubah menjadi murid yang lebih aktif di dalam kelas ya Bu. Iya, amin Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke Bu. Oke, terima kasih Bu Sri Ulina dengan Bu Sri Mulia. Oke Bu Sri Ulina, bagaimana perasaannya nih ya setelah melakukan proses coaching tadi? Perasaan saya sudah lega ya Bu, karena sudah selesai, gitu Bu. Puji Tuhan ya Bu ya. Jadi Iya sebelum Bu. penutupan nih Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk pasca observasi kita hari ini Bu ya. Jadi Iya Bu. apa saja sih Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan pada pra observasi kita yang kita bicarakan tadi? Eee, ya saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga kegiatan coaching ini sudah membuat coachee saya tadi menemukan solusi atas permasalahannya secara mandiri Bu.
Iya Bu ya. Saya juga melihat dari keseluruhan Ibu sudah melakukannya secara baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Sebagai observer saya beri apresiasi yang baik untuk Ibu dalam proses coaching ini karena Ibu sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci sehingga Koci menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, Bu, kompetensi apa sih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan, saya akan lebih memahami alur Tirta seperti itu Bu, sehingga saya akan melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu Bu. Baik, Bu. Nah, jadi kegiatan observasi kita hari ini terkait dengan proses coaching sudah selesai ya, Bu ya. Ke depannya kita semakin lebih baik lagi untuk menjalankan proses coaching. Kita sama-sama belajar ya, Bu ya, sehingga proses coaching ini boleh berjalan dengan baik ke depannya dan kita semakin berkembang. Terima kasih, Bu Sri Ulina. Terima kasih Bu. Oke, kita lanjut ke terima kasih. Sekian sesi praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok kami mengenai coaching untuk supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Yuk.